sebagai ahli gizi yang siap memberikan solusi terhadap keluhan ibu. Sebelumnya saya boleh tahu nama dan umur ibu berapa? Nama saya Rika, Mbak. Usia saya 29 tahun. Untuk bayinya sudah berapa bulan Bu? Dan kalau boleh tahu jenis kelaminnya apa? Bayi saya sudah berusia 4 minggu, jenis kelaminnya laki-laki. Oke Bu Rika, bagaimana kabar ibu dan bayinya? Apa ada yang bisa saya bantu? Kabar saya baik, Mbak, tapi saya khawatir dengan bayi saya. Maaf sebelumnya Bu, apa yang anak pertama? Betul, Mbak. Saya mengerti Bu, tidak apa-apa. Ibu sudah tepat untuk datang berkonsultasi. Kita akan bicarakan pelan-pelan apa saja yang menjadi kekhawatiran ibu. Saya di sini untuk membantu ibu semaksimal mungkin. Ceritakan saja apa yang saat ini ibu rasakan dan khawatirkan. Semua informasi dan data yang ibu berikan akan saya jamin kerahasiaannya. Kita akan bekerja sama untuk mencari solusi terbaik untuk ibu dan bayi. Terima kasih, Mbak. Saya merasa sangat khawatir kepada bayi saya karena dia sering menangis dan sulit tidur. Saya jadi berpikir kalau ASI saya itu tidak cukup. Saya memahami kekhawatiran ibu. Ini adalah hal yang wajar yang dirasakan untuk ibu baru. Mungkin saya akan bertanya beberapa terkait hal ini kepada ibu. Baik Ibu Rika, bisa ceritakan posisi dan peletakan seperti apa yang sudah ibu coba? Saya sudah mencoba beberapa posisi, Mbak, cuman saya merasa tidak ada yang benar-benar nyaman. Apakah ibu merasakan sakit di puting saat menyusui? Betul, Mbak. Saya merasakan sakit di bagian puting setiap kali saya menyusui bayi saya. Seberapa sering bayi ibu menyusui dalam 24 jam dan frekuensinya berapa lama dalam sekali menyusui, Bu? Bayi saya itu menyusui setiap 2-3 jam sekali, tapi sebentar-sebentar, Mbak. Baik Bu, apakah ibu melihat bayi ibu merasa puas saat setelah menyusui? Saya tidak yakin dia merasa kenyang karena setiap kali setelah menyusui dia menangis dan tidurnya juga tidak nyenyak, Mbak. Kalau untuk frekuensi buang air besar dan kecilnya bagaimana Bu? Saya juga tidak yakin untuk frekuensi buang air besar dan buang air kecilnya dalam sehari, Mbak. Apakah ada informasi atau saran yang diberikan oleh keluarga ibu atau teman, atau mungkin saran yang ibu baca di internet yang membuat ibu jadi bingung? Banyak sekali yang memberi saran kepada saya, Mbak. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Saya jadi bingung. Di rumah sakit sudah diajari, tapi sampai di rumah kok rasanya jadi berbeda ya. Saya jadi stres karena saya ingin bayi saya mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Kalau begini, saya jadi ingin memberi susu formula saja kepada bayi saya. Oh, terima kasih atas informasinya Bu. Saya memahami betul apa yang ibu rasakan. Banyak ibu baru yang mengalami tantangan serupa. Berdasarkan informasi yang ibu berikan, kemungkinan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, rasa sakit pada puting ibu bisa jadi indikasi peletakan bayi yang kurang tepat, yang juga bisa mempengaruhi efektivitas bayi dalam mendapatkan ASI. Yang kedua, frekuensi menyusui yang sering bisa jadi merupakan upaya bayi untuk mendapatkan lebih banyak ASI jika transfer ASI kurang efisien. Yang ketiga, kekhawatiran ibu tentang kecukupan ASI adalah hal yang wajar, terutama dengan bayi yang tampak belum puas dan sulit tidur. Kemungkinan diagnosa gizi saat ini adalah potensi asupan ASI tidak adekuat pada bayi berhubungan dengan teknik menyusui ibu yang kurang optimal, serta kecemasan ibu berhubungan dengan persepsi ketidakcukupan ASI. Baik, Mbak. Jadi bagaimana solusinya ya, Mbak? Langkah pertama adalah kita akan fokus pada perbaikan teknik menyusui, terutama posisi dan peletakan bayi. Saya akan memberikan informasi yang jelas dan praktis mengenai posisi menyusui yang benar dan bagaimana memastikan pelekatan yang efektif agar bayi dapat menghisap ASI dengan baik dan ibu tidak merasakan rasa sakit. Sebelumnya, boleh saya tahu bagaimana posisi bayi saat menyusui? Gini, Mbak, saya sediakan badan saya ke kursi, setelah itu saya buat seperti ini. Apa saat posisi ini pinggang ibu menyentuh kursi tidak? Tidak, Mbak. Tidak ya. Terus posisi bayi ibu badannya ke bawah begitu. Iya, benar, Mbak.
Oh, maksud saya begini Bu, ketika Ibu memberikan ASI dengan posisi duduk, pinggang Ibu harus mengenai kursi. Kalau memang posisi itu menurut Ibu tidak nyaman, Ibu mengambil bantal saja untuk sebagai penyanggahnya. Lalu posisi tubuh anak Ibu ketika menyusu jangan ditaruh ke bawah Bu, kepala dan tubuh harus sejajar. Lalu ketika Ibu ingin memberikan ASI kepada bayi, Ibu harus memastikan bagian bawah puting Ibu yang berwarna lebih gelap harus masuk sebagian ke mulut bayi, agar puting Ibu masuk sepenuhnya ke mulut bayi dan bayi lebih mudah menghisap ASINya. Dan perlu Ibu perhatikan, dagu bayi harus menyentuh payudara Ibu, bukan hidungnya yang menyentuh payudara ya Bu. Soalnya kalau hidung yang menyentuh payudara, bayinya akan merasa lebih sesak dan tidak nyaman. Jadi nanti posisi bayinya seperti ini. Ya. Oke Bu, Ibu tidak perlu merasa tertekan dengan berbagai saran yang berbeda-beda. Kita akan perlu fokus pada informasi yang berbasis bukti dan sesuai dengan kondisi ibu dan bayi. Perlu untuk Ibu percaya pada kemampuan tubuh Ibu untuk menghasilkan ASI dan kemampuan bayi untuk menyusu. Stres dan kecemasan justru bisa mempengaruhi produksi ASI. Saya sarankan Ibu untuk mencoba lebih rileks saat menyusui, mencari dukungan dari suami atau keluarga untuk tugas rumah tangga lainnya agar Ibu bisa fokus pada bayi. Kita juga bisa membahas teknik relaksasi sederhana jika Ibu merasakan cemas. Mengenai pemberian susu formula, sebaiknya kita hindari dulu kecuali ada indikasi medis yang kuat. ASI adalah yang terbaik untuk bayi saat ini Bu, dan kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Ibu memberikan ASI eksklusif. Baik Mbak, saya jadi lebih tenang setelah mendengar penjelasan dari Mbak. Saya akan mencoba mempraktikkan posisi dan pendekatan yang tepat ya Mbak. Bagus sekali Bu. Setelah ini saya akan memberikan catatan penting dan beberapa tips yang bisa Ibu ingat di rumah. Saya juga akan menjadwalkan pertemuan berikutnya, mungkin dalam 3-5 hari ke depan, untuk melihat bagaimana perkembangan Ibu dan bayi. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas kembali pengalaman Ibu menyusui, melihat apakah ada perbaikan pada rasa sakit di puting, bagaimana pola menyusu dan tidur bayi, serta memantau frekuensi buang air kecil dan besar bayi. Jika memungkinkan, kita juga bisa mempertimbangkan untuk memantau kenaikan berat badan bayi di fasilitas kesehatan terdekat. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita akan menyesuaikan rencana kita jika diperlukan. Bagaimana menurut Ibu? Baik Mbak, saya setuju. Saya akan mencatat semua yang sudah Mbak sarankan. Kalau begitu, untuk sesi hari ini kita cukupkan dulu ya. Ingatlah bahwa Ibu tidak sendiri dan banyak ibu lain yang berhasil mengatasi tantangan menyusui. Percayalah pada diri Ibu dan bayi Ibu. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan atau kekhawatiran sebelum pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya Bu. Terima kasih banyak Mbak atas bantuannya. Saya jadi lebih optimis sekarang. Sama-sama Ibu. Saya senang bisa membantu Ibu. Ini ada catatan penting yang bisa Ibu baca nanti di rumah untuk lebih jelas bagaimana posisi bayi yang baik untuk menyusui. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya Bu. Sampai jumpa Mbak. Terima kasih ya Mbak.